Nonton video ini kalau kamu mau tahu benar-benar tentang aset di akuntansi. Hai guys, welcome back di channel Fakultif. Hari ini kita bakal mulai bahas masing-masing elemen laporan keuangan. Kalau mau tahu versi lengkapnya, elemen laporan keuangan ini ada 13 guys. Buat yang belum ngerti apa itu elemen laporan keuangan, bisa lihat video lain di Fakultif. Kita nggak akan bahas semua elemen laporan keuangan di sini. Saya bakal jelasin yang penting-penting aja. Dan video kita kali ini bakal bahas elemen laporan keuangan yang pertama, yaitu aset. Buat ngebahas aset ini, saya bakal jelasin dari berbagai aspek. Yang pertama, kita bakal bahas apa sih aset itu sebenarnya. Terus kita lanjutin dengan cara ngakuin, ngukur, dan menilai aset ini kayak gimana. Dan yang terakhir, nyajiin aset ini harus seperti apa. Fokus kita hari ini, kita bakal bahas pengertian aset, pengakuan aset, dan sedikit ngebahas tentang pengukuran aset secara umum. Untuk pengukuran aset secara detail, penilaian aset, dan penyajian aset, bakal saya bahas di video berikutnya. Gak pakai basa-basi, kita langsung bahas aja guys. Apa sih aset itu? Sederhananya, aset adalah semua yang perusahaan kuasain, entah karena transaksi atau kejadian yang perusahaan alamin, dan punya kegunaan di masa depan. Ini bisa disebut aset guys. Dari pengertian ini, ada 3 kata kunci yang harus kalian perhatiin, yaitu berguna di masa depan, dikuasai perusahaan, dan akibat dari kejadian di masa lalu. Maksudnya gimana nih guys? Saya jelasin satu-satu ya. Yang pertama, ada gunanya di masa depan. Atau sering disebut juga, aset itu kudu punya manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis di sini maksudnya, harus dipastiin apakah yang mau kita akuin sebagai aset ini bisa datengin omset atau duit nggak nanti di masa depan guys. Kayak uang. Kalau perusahaan punya uang, jelas ini bisa datengin omset atau bahkan datengin uang lagi di masa depan. Atau kalau kalian bingung apakah suatu barang atau alat boleh diakuin sebagai aset nggak ya? Kalian lihat aja, barang atau alat ini bisa datengin omset atau uang nggak di masa depan. Kalau bisa, udah memenuhi satu ciri dari aset guys. Ciri aset yang berikutnya adalah dikuasain sama perusahaan. Nah, ini banyak yang masih suka salah ngerti. Kalian perhatiin, saya pakai kata dikuasain, bukan dimiliki oleh perusahaan di sini. Maksudnya, untuk bisa dianggap aset, tanpa memiliki, bisa guys. Dengan kata lain, tanpa perlu adanya transfer kepemilikan, atau harus secara legal jadi atas nama perusahaan, kita sebenarnya bisa ngakuin aset guys. Kalau kita punya barang, alat, atau apapun itu, selama perusahaan yang punya kendali, misalnya bisa gunain, bisa nukerin, bisa melihara, atau bisa ngelarang orang lain buat gunain barang atau alat ini udah memenuhi ciri aset ini. Ini kenapa kalau kita sewa toko buat 5 tahun misalnya, biar toko ini bukan milik kita, masih atas nama orang lain, kita bisa akuin sisa manfaat sewa ini di masa depan sebagai aset, yang biasa dikenal dengan sewa dibayar di muka. Karena begitu kita nyewa, kita punya kontrol sama sewaan kita. Coba aja, kalau tiba-tiba orang nyelonong seenaknya buka lapak di tempat yang kita sewa, bisa kalian usir nggak tuh? Ini maksudnya dikuasain oleh perusahaan guys. Ciri berikutnya adalah akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Ciri ini simpelnya harus ada transaksi dulu guys. Gak bisa disebut aset kalau transaksinya belum ada. Contoh gampangnya, kalau kita booking kamar hotel deh buat bisnis trip misalnya. Kalau cuman booking doang, belum ada transaksi apa-apa, jelas kamar ini bisa ngasih benefit buat kita di masa depan. Kamarnya juga nanti kita kuasain pas ditempatin. Selama nggak ngelanggar aturan hotel, kalian mau makan, tidur, nonton, jungkir balik juga bisa nanti. Tapi, bookingan ini nggak bisa kita anggap transaksi karena belum ada pertukaran hak dan kewajiban di sini. Baru berupa kesepakatan aja, yang ngatur apa yang bakal jadi hak dan kewajiban antara kita dan hotel. Nah, selama belum ada transaksi, entah DP atau bayar dulu misalnya, secara akuntansi kita nggak bisa ngakuin sebagai aset guys. Ketiga ciri ini yang harus dimiliki sebuah aset guys. Aset harus memenuhi semua ciri ini. Nggak bisa salah satu atau salah dua. Harus semua ciri ini dipenuhin, baru bisa disebut dengan aset. Setelah tahu apa yang boleh diakuin sebagai aset sama yang enggak lewat definisi aset tadi, pertanyaan berikutnya adalah, kapan kita boleh ngakuin aset ini guys? Secara umum, aset boleh kita akuin pada saat terjadinya transaksi. Yang sering ngebingungin akuntan terkait pengakuan aset ini adalah
kapan kita akuin aset dan kapan kita akuin sebagai biaya. Ini problem seorang akuntan. Karena pembahasan ini terkait dengan biaya, saya nggak akan bahas panjang lebar di sini tentang pengakuan aset. Nanti bakal saya bahas lebih dalam pas kita belajar biaya. Yang perlu kalian tahu waktu mau ngakuin aset di neraca, kalian kudu perhatiin apakah uang, barang, alat, atau kejadian yang ada memenuhi kriteria ini nggak. Yang pertama, jelas harus memenuhi definisi aset yang kita bahas tadi, yaitu punya manfaat ekonomis, dikuasain perusahaan, dan akibat transaksi di masa lalu. Nah, hal berikutnya yang kudu kalian pastiin, semua ciri aset ini harus dipenuhin pas kalian buat neraca. Seperti tadi saya bilang, nggak boleh salah satu atau salah dua pas neraca dibuat. Kudu terpenuhi semuanya. Terus, pastiin ada bukti transaksinya guys. Ingat, kalau kita mau bikin neraca, ini berarti kita mau ngasih informasi. Dan salah satu ciri informasi yang berkualitas adalah kudu bisa diverifikasi. Jadi, pastiin ada bukti transaksinya pas mau masukin aset ke neraca. Kalau ada kriteria yang nggak terpenuhi gimana kak? Kita kan nggak boleh akuin sebagai aset. Lalu gimana? Sebenarnya kita harus lihat kasusnya. Apakah ada transaksi perusahaan yang terbentuk di sana atau enggak? Kalau ternyata ada, tapi kita nggak bisa akuin sebagai aset, besar kemungkinan kita harus akuin transaksi itu sebagai biaya nanti. Seudah kalian tahu apa yang boleh diakuin sebagai aset dan kapan diakuinnya, sekarang gimana nih ngukur nilainya atau jumlah rupiahnya? Kalau kita ngomong seberapa besar jumlah rupiahnya, sebenarnya ini terkait dua hal, yaitu gimana aset ini diukur dan gimana aset ini dinilai. Saya mau jelasin sedikit tentang pengukuran dan penilaian ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya ngukur itu baik objeknya atau hasil ukurnya bisa macam-macam. Misalnya, yang kita ukur itu objeknya bisa berupa barang kayak meja, kursi, bisa juga berupa jarak, binatang, manusia, macam-macam deh. Hasil pengukurannya juga nanti macam-macam. Bisa berupa panjang, luas, tinggi, umur, berat, tergantung tujuan kita ngukur buat apa. Nah, sementara kalau kita menilai sesuatu, nilai di sini maksudnya value ya guys, bukan hasil pengujian kayak nilai ujian atau kuis. Kalau kita bicara value, biasanya ini dikaitkan sama benefitnya, dan benefit ini seringkali digambarin atau dikuantifikasi sama jumlah uang yang bisa didapetin. Di akuntansi sendiri, yang kita ukur adalah akun, objek, atau elemen laporan keuangan. Dan hasil pengukurannya ini memang dalam jumlah rupiah. Jadi jangan heran kalau istilah pengukuran dan penilaian di akuntansi seringkali nggak dibedain. Nah, tapi dalam konteks pembahasan di fakultif ini, saya mau coba pisahin antara yang namanya pengukuran dan penilaian di akuntansi. Waktu saya bahas pengukuran, konteksnya ini nanti berkaitan dengan jumlah rupiah pas waktu kita dapetin atau pada saat pemerolehan. Dengan kata lain, kita bicara cost historis atau historical cost. Sementara waktu saya bahas penilaian, ini konteksnya waktu kita nyajiin laporan. Kita harus pakai jumlah rupiah yang mana biar laporan yang kita sajiin nanti punya kualitas yang bagus. Bisa jadi tetap pakai cost historis kayak waktu pengukuran. Bisa juga pakai jenis cost yang lain. Sekali lagi biar kalian gak bingung, pengukuran adalah nentuin jumlah rupiah waktu kita dapetin, sementara penilaian adalah nentuin jumlah rupiah waktu kita nyajiin laporan. Nah, kalau kita mau ngukur aset kita, ukuran yang dianggap terbaik adalah dengan menggunakan penghargaan sepakatan atau measured consideration sebagai cost kita. Tapi yang jadi problem, waktu kita mau nguasain suatu aset, seringkali nggak sesimpel kayak jual beli barang yang cuman ada satu cost aja. Kadang kegiatannya ada banyak, dan masing-masing kegiatan ada cost-nya sendiri-sendiri. Misalnya nih, kalau kita bikin gedung, kegiatannya ada banyak. Mulai dari ngurus izin-izinnya, kegiatan ngebangunnya, belum kalau ada pajak dan pengeluaran lain. Masing-masing kegiatan ini ada cost-nya sendiri-sendiri. Jadi, harus sampai tahapan mana nih kita boleh akuin cost-nya jadi cost aset kita. Terus, angkanya dapat dari mana dan sebesar apa? Ini menarik nih guys, dan bakal saya bahas detail di video selanjutnya. Termasuk cara nyajiin aset ini bagusnya seperti apa nanti. Biar kalian bisa terus ngikutin pembahasan aset ini, pastiin aja subscribe channel ini guys. Kita bakal bahas tentang aset ini sampai tuntas nanti. Dan pastinya saya coba untuk be simple buat bahas ini ke kalian. Thank you udah nonton video ini. See you guys!